Om Swastiastu. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai Pancasrada. Sebelum Ibu lanjut ke materi, marilah kita sembahyang dulu dengan mantra Puja Trisandi. Om Narayana Wedam Sarum Yadbutam Yastyabhavyam Neskalanku Niranjana Niruya Kalpu Nirakyata Sudodewiku Narayanu Nadiyatyu Astyakastit Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksit Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan kembali mengenai pembelajaran Pancasrada. Nah, pada pertemuan kita yang sebelumnya, Ibu mengajarkan kalian mengenai pengertian Pancasrada dan trik rangka agama Hindu, beserta bagian-bagian dari Pancasrada dan pengertiannya. Pancasrada adalah bagian dari takwa, yakni filsafat, yang terdiri dari percaya akan adanya Brahman, yang dikenal dengan Widi Tatwa, percaya akan adanya Atman, yang dikenal dengan Atma Tatwa, percaya akan adanya Karma Pala, yang artinya Karma Pala Tatwa, percaya akan adanya Punarbawa, yang artinya Punarbawa Tatwa, dan percaya akan adanya Moksa, yang dikenal dengan Moksa Tatwa. Sore itu di hari ke-10 Perang Baratayuda di Padang Kurusetra, Bisma dengan wajah seorang ksatria agung terperanjat atas kenyataan siapa yang harus ia hadapi pada saat itu. Sri Kandi adalah perupaan Dewi Amba. Dewi Amba putri dari Kasi, sekitar 40 tahun yang lalu harus berpisah dengan kekasihnya, Pangeran Salwa dari Saubala, karena Dewa Brata, nama muda Bisma, telah memenangi sayembara yang diupayakan oleh ayahnya. Sayembara yang mensyaratkan semua ksatria yang hendak meminang para putri Kasi untuk dapat saling mengalahkan. Dewi Amba beserta kedua adiknya Ambika dan Ambalika menjadi putri boyongan bagi Bisma. Namun betapa masgul hati Amba bahwa bukan sejatinya dirinya sebagai putri boyongan bagi Bisma, namun bagi adik Bisma, Pangeran Wicitrawirya. 5 tahun sebelumnya, sebuah sumpah agung diucapkan Bisma. Sumpah agung yang begitu berat. Sumpah agung yang merupakan bentuk pengorbanannya kepada ayahandanya, Raja Sentanu. Ketika Raja Sentanu hendak menjadikan Dewi Satyawati sebagai istrinya yang tidak sekedar sebagai istri selir, demi kepastian mahkota raja atas putra Raja Sentanu dari istri mudanya sebagaimana yang dipersyaratkan Satyawati, demi bakti kepada ayahandanya, Bisma bersumpah bahwa ia tidak akan memungut mahkota Raja Hastinapura. Mahkota tersebut sepenuhnya adalah hak adiknya yang kelak dilahirkan dari rahim Satyawati. Dan demi kepastian atas sumpah itu pula, Bisma bersumpah bahwa ia tidak menikah sampai akhir hayatnya. Semerbak harum melati memenuhi istana Hastinapura tersebut. Langit menjadi saksi atas segala sumpah Bisma. Sebuah pengorbanan yang melebihi batas-batas kesadaran pribadi sebagai seorang insan. Sebuah pengorbanan yang tidak memandang orang lain, apalagi seorang ayahanda, sebagai orang lain, namun adalah dirinya sendiri. Di dalam benak Bisma, sebuah kebaikan bagi ayahandanya adalah dharma bagi dirinya. Di tengah hutan di tepi telaga yang mulai mengering, seratusan tombak dari sepasang rusa yang membasuh dahaga dengan air yang tersisa, Dewi Amba merenungi kepahitan akan nasib dirinya. Dirinya merasa hanya sebagai objek dari seorang ksatria Parubaya Hastinapura. Seorang Bisma yang ternyata dia bertindak bukan atas dirinya sendiri, namun atas adik tirinya. Bukan seseorang yang selama ini memenuhi pikiran dan jiwanya sejak ia diboyong dari Kasi, namun ternyata adalah orang lain. Sempat Bisma mengirimkan kembali Dewi Amba ke Saubala, ke tempat Pangeran Salwa berada. Namun hati Pangeran Salwa telah tertutup untuk Dewi Amba. Ia menolak kedermawanan Bisma yang diulurkan kepadanya. Pangeran Salwa merasa telah kalah dan dipermalukan. 6 tahun Dewi Amba mengasingkan diri sampai akhir hayatnya dalam hutan tersebut. Dengan senandung sunyi seorang diri, Dewi Amba menghabiskan hayat dengan penantian yang pernah ia ucapkan kepada Bisma. Supata adalah doa sekaligus kutukan. Supata atas Bisma bahwa ia akan menjemput kematian Bisma suatu saat nanti dan berjalan bersama menuju nirwana.
Keagungan cinta Dewi Amba pada Bisma memaknai akan cinta yang ia bangun sebagai sesuatu yang tak bertepi dan tak berbatas. Angin berembus dingin di Kurusetra. Dengan ikat rambut putih seorang pertapa, rambut putih Bisma berkibar terurai menjuntai sampai bahunya. Berdiri kokoh ia di atas kereta perangnya. Pandangannya nanar seakan tak percaya akan siapa yang dihadapinya pada saat itu. Sri Kandi, Amba, Sri Kandi, Amba. Menerawang ia ke masa lampau, ke masa ketika Amba menjatuhkan Supata kepada dirinya, bahwa Amba akan menjemput kematiannya dan berjalan bersama menuju nirwana. Ya Tuhan, kenapa Engkau menjadikan Sri Kandi sebagai perupaan Amba? Dan kenapa pula Engkau pertemukan hamba dengan dia pada saat perang ini? Gumam Bisma dalam hatinya. Tertegun sejenak, Bisma menyadari bahwa telah tiba akan takdirnya. Ketika Sri Kandi menghujani dirinya dengan puluhan anak panah, seakan ia tak menghiraukannya dan ia justru tertawa. Kehadiran Sri Kandi merupakan pertanda buruk yang mampu mengantarkannya menuju takdir kekalahan. Ia juga tahu bahwa ia ditakdirkan gugur karena Sri Kandi, maka dari itu ia merasa sia-sia untuk melawan takdirnya. Bisma terjerembah ke tanah dari kereta perangnya ketika anak panah penghabisan Sri Kandi menghujam ke dadanya. Bisma gugur berkalang tanah dalam perang di padang Kurusetra itu. Pasang merpati hinggap di roda kereta perang yang telah tidak bertuan. Sesaat kemudian terbang tinggi membelah awan hitam yang menaungi tempat tersebut. Hujan gerimis membasuh tubuh Bisma yang telah terkulai di tanah, membersihkan wajah kesatria agung tersebut dari percikan darah peperangan. Udara terasa muram menjemput petang yang segera tiba. Kedua belah pihak yang berperang hening sesaat saat kejadian yang baru saja berlangsung. Demikian juga Sri Kandi dan Pandawa lainnya. Bisma gugur, namun bukan berarti gugurnya Bisma adalah sebuah kemenangan bagi mereka. Mereka tentunya juga merasa kehilangan akan eyang yang sangat mereka hormati tersebut. Bagaimanapun juga, Bisma adalah eyang jauh mereka, saudara tiri dari Wicitrawirya, di mana Bisma telah berkorban untuknya. Pengorbanan untuk tidak menyandang sebagai pewaris singgasana Raja Sentanu dan menyerahkan kedudukan putra mahkota kepadanya, dan pengorbanan untuk hidup seorang diri sampai akhir hayat demi sebuah kepastian akan sumpah yang ia ucapkan. Namun naifnya, pada akhirnya Bisma harus terjebak dalam peranata konflik anak cucu Wicitrawirya yang telah ia muliakan tersebut. Bisma telah menjadi korban dari perang wangsanya sendiri. Andai kata Bisma tidak melakukan sumpah itu, sumpah yang merupakan pencerminan dari keluhuran jiwanya, mungkin saja perang itu tidak terjadi. Akan tetapi takdir dan nasib telah digaris di langit, dan ia sadar bahwa ia tak akan kuasa melawan takdir dan nasib yang telah digariskan tersebut. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu. Untuk akhir kata, Ibu haturkan para Masanti. Om Santi 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 Om. Nah, ingat ya untuk subscribe video pembelajaran Ibu kali ini. Terima kasih.